Papa, bilang juga. Iya. Baca biasa, atau lagi Oi, Selamat malam Pak W, masih di sekolah kah? Halo. Oh, coba dengar. Beta pun suara saya dengar. Masih bisa dengar. Sudah. Ya? Ade, sudah. Bukan maksudnya dari kakak-kakak dong pun suara bisa dengar. Jaringan apa? Jaringan apa? Seng jaringan aman. No coba Ade pun mati tuh. Omega. Tapi dia sendiri. Kakak-kakak beta tanya sedikit juang. Akan Chromebook ini kasih besar volume di mana? Di sebelah kanan Ade. Ade pun sebelah kanan di dekat tampo mati tuh. Ada kasih volume. Dekat apa tuh kakak? Di sebelah kanan. Dekat? Ya ujung. Di dekat tempat yang kasih mati Chromebook tuh Ade. Iya, ada cuma orang pikir. Nanti jauh ke sana sih. Oh iya, siap. Oke, aman. Sudah. Kau nih buta pas sekali. Selamat malam kakak-kakak. Malam Ade. Selamat malam.
kakak-kakak semua. Randy Ade. 3, 4, 5, 6, 7 orang. 7 orang. Ini kalau mau beli dia. Selamat malam Kakak selamat malam. Selamat malam Kakak Berli. Kakak Beta hubungi teman-teman itu dari siang tadi. Ada yang tidak aktif, ada yang aktif kakak jadi. Ya, kakak kalau begitu sudah. Berapa masuk kakak? Kalau dong sing masuk berarti sing bisa tuh kakak. Karena sing ada sing aktif ada yang bilang siap kakak jadi beta sejalankan tugas. Yang penting Nona lewat masa likuidasi yang tadi yang pengurusan toh. Iya, tadi sudah. Kakak maaf, ini izin saja beta usul. Maksudnya Ya. kemarin kalau ketemu PPG, beta satu kelas dengan Ibu Ola. Iya. Ketemu PPG itu, ketemu di atasnya itu beda. Ketemu ada ketemu di atasnya sini beda juga kakak ya. Jadi pusing ketemu sentuh kata ada tugas. Nanti baru kakak Ola tadi bilang beta kaget kekoyu kakak mesti kerja. Beda dong, beda kakak, beda. Makanya kan kakak dong tinggal buka LMS. Oh maksudnya kakak gini, kalau misalkan ada punya waktu yang bagusnya itu katong kumpul di satu tempat supaya itu katong bisa lihat sama-sama. Setuju, betul kakak. Setuju kakak. Kalau aku telepon kata tugas yang mana ya bingung. Barang kakak Lena Sulama baru balik muncul toh dari lupa. Yo kakak oleh di PPG deng PKG ini beda sekali ya kakak oleh. Beda kakak. Kan bertahap. Ada sedikit-sedikit melancong ke situ juga kakak. Sampai semua menyerah sampai semua menyerah nih kakak Barli. Tapi maju terus ini. Pak Tahapari bilang kalau sama apa ya? Pak Tahapari bilang kalau sama sampai lihat sesuatu sampai kaning sudah koro, itu tanda keseriusan tuh di situ tuh. Bahas bula kakak. Enggak, Pak Tahapari bilang por kakak. Pak Tahapari bilang kalau sampai kaning-kaning tak koro, itu tanda keseriusan sudah tuh. Kalau bahas bula tuh, itu sudah kakak. Tadi pusing lah, untung kata. Kakak mulai saja, biar berapa ini saya mulai saja daripada siang hari masuk lah itu. Ini sudah saya ini siang hari. Kakak Melki belum masuk belum selesaikan tugas jadi dia belum tabuka jadi. Ya selamat malam kakak-kakak hebat. Selamat malam kakak. Kita mendapat materi punya mikrofon. Kegiatan kita di malam ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Sebentar non, belum rekam. Belum ya? Oh iya Kang. Sebentar tunggu Kak Hani rekam dulu. Izin maaf ya kakak. Siap.
Apa ini jelas lagi? Jangan itu ya, saya bisa lepas. Kelly di kamar kah? Kelly. Iya. Cuma jelas. Di situ saya Cuma. taruh di atas atas tembok yang taruh kulkas. Oke, Kak Helen, silakan buka kelas Kak Helen. Izin, Kak. Ya, terima kasih Kakak Barli. Ya, selamat malam kakak-kakak hebat. Kakak No tolong kasih nyala kamera juga karena ketong sudah sepakat bahwa ketong harus kamera diaktifkan supaya kita jalan sama-sama, kita saling kenal walaupun lewat Zoom ini kakak. Terima kasih kakak No yang sudah menyalakan kamera. Ya kakak-kakak hebat. Mari sebelum kita mulai kegiatan kita di malam ini, sebelum kita mendapat materi dari kakak fasilitator, mari kita sebagai orang percaya kita tunduk kepala dan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, kakak-kakak yang baru masuk, mungkin kakak Melki, silakan kameranya diaktifkan supaya katong sama-sama saling kenal. Ya. Ya, kakak. Oleh sebab itu, kesempatan di saat ini, kakak beta persilakan kakak fasilitator untuk memberikan materi bagi kami semua di saat ini. Ya, silakan kakak fasilitator. Ya, terima kasih Kak Helen. Kakak-kakak sekalian, selamat malam. Terimalah salam kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Shalom kakak. Shalom kakak. Shalom Kakak kakak. sekalian, jumpa lagi. Siap. Kita jumpa lagi dalam tatap muka yang kedua pada saat ini. Yang mana pada tatap muka yang pertama mungkin ada yang tidak ikut ya kakak-kakak ya. Jadi apa ya? Kita beriringan saja malam ini seperti apa yang sudah kita sepakati bersama. Bersyukur kepada Yang Kuasa karena boleh lagi bergabung dalam room ini dengan tugas dan tanggung jawab keterpanggilan kita yang sebentar nanti akan kita sekian banyak dalam ruang diskusi seperti itu. Jadi kalau sama misalnya kita mulainya itu 19.48 berarti terhitung selama 90 menit karena satu JP-nya itu kan 45 menit kakak-kakak. Oke, kakak-kakak sekalian, mungkin saya izin share screen. Sebentar nanti kakak-kakak, kalau semisalnya ada hal yang perlu untuk kita cakapkan bersama-sama, ini merupakan ruangnya punya kita kakak-kakak. Jadi tidak menutup kemungkinan sebentar nanti kita review kembali. Ataukah sebentar nanti ini kita sama-sama satukan kembali pendapat kita seperti apa. Entah itu terkait dengan tatap muka yang telah kita lewati bersama, ataukah sebentar nanti ini ada kita dengan materi yang berkelanjutan seperti itu. Jadi nanti kita akan berada bersama-sama dalam room yang punya kita.
yang sebentar nanti ini akan apa ya? Kita bersama-sama untuk menyatukan satu pendapat kita terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang sebentar nanti ini akan kita jalani bersama. Sebentar kakak-kakak. Sebelum daripada saya share screen, mungkin kakak-kakak sekalian terkait dengan tatap muka kita di pertemuan pertama, ada yang perlu untuk kakak-kakak sampaikan sebelum daripada kita memulai kegiatan kita pada kali yang kedua ini. Saya persilakan kakak sebelum saya share screen. Ada yang perlu disampaikan kakak-kakak terkait dengan tatap muka kita di jadwal yang kemarin seperti itu. Apakah ada yang perlu untuk dibahas lagi? Apakah ada yang perlu untuk dipertanyakan lagi sebelum kita masuk ke dalam materi yang selanjutnya? Pas kakak, pas. Bentar kakak. Sebentar kak. Jaringan di sini kurang membaik kakak-kakak, makanya setengah matinya sih seperti itu. Sebentar kak. Kakak Salamur, ada yang perlu untuk kakak sampaikan kakak? Ini pakai HP kak gabung nih kak? KWM? Gabung sama teman atau dengan HP sendiri KWM? Langsung ibu, langsung. Pakai Chromebook. Bukan, maksudnya saya tanya ke kakak ini, apakah kakak gabung sendiri atau kakak dengan teman seperti itu. Sebentar kak, jaringan kurang stabil kakak. Bisa kakak-kakak melihat materi yang ada? Oh, ada sumum. Belum kakak, belum. Belum ya? Iya kakak. Mana ya? Sudah kelihatan, Sebentar, sudah kelihatan. Jaringan kurang membaik. Sudah kelihatan. Sebentar kak. Sudah bisa kakak-kakak? Belum ya? Sudah tuh ibu. Sudah kakak. Sudah kakak. Bisa kakak, sudah bisa kakak. Sudah kelihatan langsung. Sebentar kak. Materi sudah muncul kakak-kakak? Sudah bisa baca modul 1.1? Sudah kakak, refleksi untuk Iya kakak. Ya, refleksi paradigma diri. Ya. Oke kakak-kakak. Terkait dengan modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri, di sini terkait dengan guru PJOK, yang mana yang tadi yang duluan yang saya tanyakan kepada kakak-kakak. Apakah perlu untuk, bukan perlu ya, tapi dari pertemuan kita yang pertama, kita perlu dulu, apakah mungkin untuk bersama-sama menyatukan kembali. Tetapi kalau sama misalnya tidak, berarti itu pun tidak menjadi masalah. Yang nampak dalam layar kakak-kakak seperti apa? Kesepakatan bersama, benar? Ya, kesepakatan bersama. Oke, Iya. kesepakatan bersama. Kakak-kakak sekalian,
kita berada dalam kesepakatan bersama. Yang pertama itu seharusnya itu menyalakan kamera, itu yang pertama. Yang keduanya itu adalah mematikan mikrofon. Yang ketiga itu adalah hadir seutuhnya. Yang keempat itu adalah menghargai waktu bersama. Yang kelima itu adalah memaksimalkan fitur chat. Dan yang keenam itu adalah ration sebelum bertanya. Dan apabila terdapat gangguan teknis, itu adalah hal yang sewajarnya, kakak-kakak. Nah, di sini yang pertama ini adalah tujuan. Tujuan luas daripada kegiatan ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, dan menyenangkan dan reflektif, seperti itu. Yang mana capaian akhir daripada suatu proses pelatihan ini adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemudian, ada capaian pembelajaran khusus daripada modul ini. Itu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua itu adalah mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Sampai di sini, kakak-kakak. Ya. Oke. Kakak-kakak sekalian, kita dapat mengulas kembali tentang framework refleksi yang sudah dipelajari. Yang saya perlu tanyakan di malam hari ini, apakah kakak-kakak sudah mempelajari tentang LMS? Materi yang kakak-kakak sudah pelajari di LMS-nya itu. Apakah kakak-kakak sudah lihat atau belum, kakak-kakak izin? Sudah, kakak. Sudah. Oke, kakak-kakak sudah perhatikan. Dari proses pembelajaran kita di malam hari ini, yang sebentar nanti itu dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Berdasarkan atas refleksi yang telah kakak-kakak baca sekalian, framework-nya itu, kakak-kakak. Nanti sebentar nanti kita mencoba untuk berdiskusi bersama-sama ya, kakak-kakak ya. Terkait dengan proses yang ada, bahkan terkait dengan sekian banyak daripada yang sebentar nanti ini akan kita sepakati bersama. Oke, yang berikut kakak-kakak hebat. Di sini kakak-kakak dapat melihat terkait dengan agenda yang ada, Kak. Terkait dengan agenda yang ada. Di sini terkait dengan agenda yang ada, itu adalah 5 menit itu adalah pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan, sesi dan penjelasan agenda. Kemudian 10 menit review framework dan model tulisan berefleksi framework Barton. Yang ke-10 menitnya itu adalah review terkait dengan framework dan model tulisan refleksi framework Gibbs. Dan yang 20 menitnya itu adalah tulisan refleksi 3 babak. Babak pertama itu adalah tulisan yang terkait dengan kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Babak yang kedua itu adalah berbagi refleksi tentang tahapan evaluasi, tahapan analisis dari framework Gibbs yang mana menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Dan babak yang ketiga ini adalah kesimpulan dari rencana tindak lanjut. Jadi nanti kita berdiskusi bersama kakak-kakak terkait dengan sekian banyak daripada proses yang sebentar nanti ini akan kita jalin bersama. Ya, sekarang kalau sama terkait dengan refleksi daripada framework Barton, yang mana di situ ada apa, di situ ada terus apa, dan di situ ada sekarang apa, kakak-kakak sekalian. Di sini kita mencoba untuk berdiskusi bersama kakak-kakak terkait dengan tugas dan tanggung jawab daripada kakak-kakak sekalian. Kalau misalnya itu apa yang kakak-kakak temui selama kakak-kakak menjadi pengampuh guru mata pelajarannya itu, yang ditemui apanya itu seperti apa? Itu. Endingnya itu pada siswa kakak-kakak. Kemudian terusnya itu apa? Dari terusnya apa itu, kemudian sekarangnya itu apa? Jadi di sini ada punya apa ya? Satu persamaan ataukah ada unsur kait-mengkait
terkait dengan framework daripada Barton yang ada. Apa, terus apa, dan sekarangnya itu apa. Nanti kita diskusikan bersama-sama sekarang ini kakak-kakak ya. Kita berusaha untuk mencapaikan satu pemahaman kita secara bersama-sama, yang mana nantinya terkait dengan diskusi kita yang malam hari ini berdurasi antara 2 JP. Jadi apapun yang kakak-kakak mau sampaikan terkait dengan materi yang ada, kita saling berbagi bersama seperti itu kakak-kakak. Jadi tidak menjadi satu menjadi satu hal tertutup bagi kita seperti itu. Jadi kita saling berbagi kakak-kakak. Di sini tentang apa, terus apa, dan sekarangnya itu apa. Terkait dengan tugas dan tanggung jawab. Silakan Kak, ada yang perlu untuk disampaikan terkait dengan framework daripada Barton yang ada. Silakan, saya persilakan ke Kakak. Kakak bisa untuk melihat materi Kakak? Silakan Kak, kita berbagi bersama. Ya, selamat malam Kakak. Selamat malam Kak, Selamat silakan malam, Kak. Iya Kak, di sini yang saya mau tanya tentang apa itu, di sekolah saya itu kalau misalkan kita mau belajar PJOK, dia punya jadwalnya itu sering bertentangan dengan garis kurikulum. Katanya PJOK itu tidak mungkin ditaruh di mata pelajaran yang ditaruh di waktu yang pagi, pas. Jadi kendalanya itu kalau sampai di siang hari, panas matahari kencang, kadang-kadang anak-anak itu dia punya daya tahan menjadi lemah. Nah, dengan demikian biasanya saya masih di sombar, maksudnya di bawah pohon begitu kan. Yang saya mau ingin tanyakan apa penyebab itu sampai garis kurikulum itu tidak mau menempatkan jadwal PJOK di pagi hari. Nah, itu mungkin pertanyaan saya. Iya, terima kasih Kak. Kalau sama terkait dengan proses daripada garis kurikulum yang mana di satuan pendidikan kakak-kakak masing-masing, saya berpikir bahwa ini ada merupakan suatu hubungan yang perlu korelasi bersama kakak, iya kan? Kalau sama si misalnya yang dipertanyakan seperti itu, kembali bertanya juga kan? Kalau sama si misalnya mapel PJOK ini adalah merupakan mapel yang tidak penting, ngapain juga dimasukkan dalam kurikulum? Itu yang menjadi pertanyaan. Seperti itu. Oleh dan sebab itu kakak, nanti bangun lagi kerjasamanya itu bersama dengan kepala sekolah. Kemudian bersama lagi dengan karus kurikulum agar supaya bisa seperti itu. Untuk mendapatkan satu garis benang merah seperti apa dalam tugas dan tanggung jawab akan kapasitas yang tidak terabaikan seperti itu kakak. Jadi saya berpikir begitu. Kita berusaha untuk mencari mencari benang merah daripada masalah yang ada, agar supaya saat dimana kakak-kakak sekalian kembali ke dalam satuan pendidikan kakak-kakak tidak menemui sekian banyak daripada kendala yang ada, seperti itu. Mungkin ada lagi kakak-kakak terkait dengan 3 konsep yang ada Kak. Framework Barton, apa, terus apa, kemudian sekarangnya itu apa. Jadi gini Kak, saya berusaha malam hari ini untuk membawa ranah berpikirnya kakak-kakaknya itu. Kalau sama terkait dengan apa, ini berarti bahwa peserta didik ya, ini saya membawa cakrawala berpikir kakak-kakak sekalian ini kepada audiens seperti itu, kepada siswa. Jadi apa, terus apa, dan sekarang apa, seperti itu. Terkait dengan refleksi yang ada yang pernah kita bahas. Jadi ini adalah merupakan segala sesuatu yang kakak-kakak temui saat dimana kakak-kakak mengampu tugas dan tanggung jawab. Jadi apa yang kakak-kakak temui selama proses pembelajarannya itu? Terus apa yang akan kakak-kakak lakukan selama menemui masalah yang ada? Terus sekarang itu apa yang kakak-kakak akan temui terkait dengan apa dan terusnya itu apa, seperti itu kakak-kakak. Ya, jadi gini. Kalau sama terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh kakak hebatnya seperti itu, tadi yang maunya saya seperti itu, bukan maunya saya, tapi kita mencoba untuk meluruskan.
Sekarang Ya, kita kembali lagi kayak memicu ranah berpikirnya kakak-kakak ini terkait dengan framework Borton yang ada. proses Apa? pendidikan. Terus apa? Dan sekarangnya itu apa? Terkait dengan kajian refleksi yang sudah kita bahas, hampir semua orangnya itu udah pada terlelap kayak kakak, tapi mata kita itu masih terbuka. Seperti itu kakak-kakak, silakan kak. Apa? Jadi ini apa ini saya membawa cakrawala berpikir kakak-kakak bahwa apa yang kakak-kakak temui seperti itu. Terus apa? Ah, selesai dari terus apa itu, sekarang itu apa? Seperti itu. Ini Kak mencoba untuk memicu lagi sekian banyak daripada proses pemahaman kita. Silakan kakak-kakak. Ya, Kakak, makanya beta bisa menjawab sedikit. Silakan Kak Laura. Siap Kak Laura. Ini, kalau kita rasa refleksi itu perasaan anak. Harus kita sebagai guru harus tahu perasaan peserta didik. Dari perasaan apa yang mereka, kalau kita mengajak apa yang mereka mau. Terus cara belajar mereka itu, cara belajar kita bagi mereka itu bagaimana dalam menerima pelajaran. Dan cara-cara kita memberikan materi itu bagi mereka itu bagaimana. Itu mungkin menurut beta kakak sebentar begitu dulu. Siap Kak. Oke. Kita sepakati bersama seperti itu. Gini Kak, kalau sama terkait dengan ada lagi kayak kakak? Izin. Kak Melki mungkin mau tambahkan dari punya Kak Ulara? Ataukah mungkin ada apa, terus apa? Ataukah sekarang apanya itu, mari kita saling berbagi kakak-kakak hebat. Mari kita membuka diri. Di sini tidak ada unsur benar salahnya kan? Kakak ada unsur benar salahnya. Siap, Ayo, silakan. kakak izin. Kita dari beta kakak mungkin dari kalimat apa ini, kata apa ini, kita bisa menggambarkan bahwa ini kita masuk pada sesi materi. Itu yang pertama. Yang kedua, terus tindakan. Yang beta berpikir di sini bahwa tindakan yang harus ketemu lakukan untuk anak-anak supaya bisa anak-anak memahami apa itu gerak dasar dalam setiap gerakan permainan. Salah satu contohnya yaitu permainan sepak bola. Sehingga anak-anak dapat bisa lebih kreatif untuk berpacu lagi menuju pada tujuan mereka, yaitu sekarang harus apa yang mereka lakukan, yaitu untuk masuk dan melakukan ke titik tujuan mereka, yaitu pencapaian akhir daripada proses pembelajaran ini, sehingga kepuasan anak-anak ini dapat terlaksana. Mungkin saya kakak dari beta. Oke, ada lagi kakak-kakak yang perlu untuk ditambahkan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Melki? Persilakan Kak. Ada lagi yang perlu untuk ditambahkan? Saya persilakan. Ya mungkin saya yang bicara Ibu. Silakan Kak, silakan Kak. Kalau menurut pendapat beta itu yang paling pertama dan terutama ini kita mesti harus tahu psikis atau jiwa anak itu bagaimana ketika ketemu dalam proses belajar mengajar. Jadi bukan ketemu asal percuma. Jadi mesti ketemu tahu itu karena itu merupakan masalah. Karena berbicara tentang framework Borton itu artinya dia punya maksud dan tujuan itu tentang psikis atau jiwa anak. Jadi mesti kita sebagai guru kita harus tahu bagaimana jiwa anak. Ketika kita mau belajarkan, mau memberikan materi, kita mesti tahu bahwa anak ini dia mau apa. Anak ini dia mau apa. Kita mesti harus ikut anak punya kemauan, bukan kita mau semau-maunya kita. Karena banyak kali guru-guru yang mau saja ikut mereka mau. Jadi itu yang menjadi persoalan bagi beta itu Ibu. Mungkin itu saja yang beta bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak. Mungkin ada lagi yang perlu untuk sampaikan kakak-kakak hebat, saya persilakan. Ya, apa yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak terkait dengan framework daripada Barton, apa, terus apa, dan sekarang apa.
Ini terkait dengan tugas dan tanggung jawab kakak-kakak sekalian. Kalau sama terkait dengan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh kakak Salamor, yang sudah disampaikan oleh kakak Melki, ya, bahwa apanya itu adalah peserta didik yang mana kita melihat, ya, pola daripada kehidupan mereka. Dan juga peserta didik ini diminta memberikan sekian banyak daripada apa yang mereka dapati atau mengeksplor gitu. Jadi kita tidak mempunyai suatu kemenangan hak atau kita tidak mempunyai satu kewenangan untuk menahan mereka. Tidak. Ya kakak-kakak ya, ini apa ini? Jadi kita berusaha untuk membiarkan siswa ini mengeksplor sekian banyak daripada mereka. Entah itu tentang emosinya. Jadi emosinya itu bukan hanya terkait dengan luapan rasa hati yang tidak menyenangkan, tapi emosi di sini juga terkait dengan perasaan bahagia. Itu semua masuk dalam konsep emosi kakak-kakak. Jadi yang sudah disinggung oleh Kak William tadi seperti itu. Kemudian, terus apa? Terus apa di sini kakak-kakak kita bisa melihat bahwa kita bisa menganalisis dan kita bisa untuk merenungkan. Jadi apanya itu, terusnya apa seperti itu. Jadi konsep di mana menganalisis dan konsep di mana merenungkan seperti itu. Jadi ini merupakan suatu kajian daripada refleksi kakak-kakak sekalian. Ada terdapat dalam diri siswa seperti apa, kemudian kita menganalisis dan kita merenungkannya itu seperti apa. Kemudian kalau sama terkait dengan sekarangnya itu apa, berarti peserta didik yang dituntun oleh guru seperti itu. Ini sekarangnya ini apa? Berarti sekarangnya ini apa? Konsepnya itu adalah apa yang akan kita lakukan terkait dengan sekian banyak dalam penyelesaian yang ada, seperti itu. Jadi di sini peserta didik diarahkan oleh guru untuk menyelesaikan sekian banyak daripada kebutuhan-kebutuhan yang mereka tangani atau kebutuhan-kebutuhan yang mereka rasakan. Dalam tanda kutip konsep yang tadi yang Kak William sampaikan atau konsep yang tadi yang Kak Melki sampaikan seperti itu kakak-kakak. Jadi di sini dibutuhkan bagi kakak-kakak sekalian bahwa terkait dengan suatu daripada proses kajian refleksi framework Borland, di sini kakak-kakak bisa menganalisis apa, terus apa, dan sekarangnya itu apa, itu. Tapi kalau sama misalnya kita hanya vakum, kakak-kakak semuanya itu hanya vakum pada suatu proses pembelajaran di mana, oh yang penting saya mengajar saja seperti itu. Mau seperti apa siswanya, mau jadi apa siswanya, saya tidak peduli. Yang penting saya menjalankan saya punya tugas dan tanggung jawab selama 2 JP atau selama 3 JP, selesai, oke welcome, selesai seperti itu. Nanti kita jumpa lagi seperti itu. Tapi tidak ya Kak ya, kita bersatu hati, kita bertekad bersama bahwa terkait dengan kajian daripada refleksi yang apa, terus apa, dan sekarang apa, di sini meminta kakak-kakak sekalian untuk kakak-kakak bisa untuk mengambil satu keputusan, mengambil tindakan seperti itu. Apa yang akan kakak-kakak lakukan terkait dengan suatu proses di mana kakak-kakak mengalami suatu masalah seperti itu. Jadi di sini bisa seperti itu. Deskripsinya itu seperti apa? Seperti itu. Kemudian evaluasinya itu seperti apa? Kemudian konklusinya itu seperti apa? Berarti di sini kakak-kakak bisa deskripsikan masalahnya itu seperti apa. Terus kakak-kakak evaluasi kembali. Kemudian mencari solusi seperti itu kakak-kakak hebat. Jadi di sini yang nanti sebentarnya kakak-kakak bersama dengan saya juga akan dipicu seperti itu. Istilahnya yang kalau sama tatap muka yang kemarin yang sempat kita katakan bersama itu adalah sejenis daripada pengakuan dosa seperti itu kakak-kakak. Tapi di sini terkait dengan proses daripada tujuan refleksi yang adanya itu sebentar nanti kakak-kakak bisa gunakan fitur daripada chat yang ada di bawah. Ya, di sini tulisan refleksi. Di sini tulisan refleksi saya meminta daripada kakak-kakak sekalian bisa untuk tulis dalam link chat yang ada, bukan link chat ya. Pada kolom chat yang ada ini kakak-kakak memahami tentang tulisan refleksi yang kakak-kakak pahaminya itu seperti apa, seperti itu. Silakan. Pada kolom chat nih kakak-kakak yang ada kotak ini. Silakan. Tulis nama kakak-kakak sekalian kemudian kakak-kakak bisa menyampaikan terkait dengan tujuan refleksinya itu apa yang kakak-kakak temui. Seperti itu. Dalam kolom chat yang ada kakak-kakak. Silakan kakak klik. Ada yang kotak, kemudian di set message di situ kakak-kakak tinggal ketik nama. Diletakkan nama di situ, semisalnya nama saya. Kemudian kakak-kakak tinggal cari aja seperti itu. Tinggal tentukan saja seperti itu.
Silakan, Kak. Silakan gunakan kolom chat, kemudian tulis nama, kemudian kita akan lihat bersama-sama kakak-kakak. Tulis nama kakak-kakak. Terkait dengan tulisan refleksinya kakak-kakaknya itu seperti apa, seperti yang kakak-kakak temui. Oke, saya sudah mencoba kakak-kakak sekalian untuk di kolom chatnya yang ada, kotak segi empatnya itu kakak-kakak tinggal buka. Kemudian kakak-kakak tinggal menulis nama kakak-kakak, kemudian kakak-kakak sampaikan di situ. Tulisan refleksinya itu seperti apa yang kakak-kakak pahami. Silakan, Kak. Kak Nova Evelyn Siauta, Siatau, tulis nama terus langsung Kak, langsung dengan narasinya yang Kakak ketahui tentang refleksinya itu seperti apa, seperti yang sudah saya bagikan. Kalau yang saya bagikan di sini bahwa saya mengungkapkan bahwa saya memahami bahwa tulisan refleksi itu bagi saya merupakan suatu panduan bagi saya untuk menentukan arah saya terkait dengan apa yang sudah saya lakukan, apa yang belum saya lakukan, dan apa yang nantinya akan saya lakukan. Seperti itu, Kak. Ya, jadi nama kakak-kakak kemudian di bawahnya itu merupakan narasi dari kakak-kakak terkait dengan tulisan refleksi kakak-kakaknya itu seperti apa. Seperti itu, Kak. Silakan kakak-kakak mengeksplor rasa hati kakak-kakak di kolom chat.
Oke, kalau di sini Kak Nova menyampaikan bahwa refleksi adalah untuk mengenal diri kita sebagai guru PJOK dalam memahami proses pembelajaran yang diberikan kepada anak untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan bersama guru maupun siswa. Itu menurut Kak Nova. Kalau menurut Kak ah, Willian hanya masih menulis namanya saja Kak Will. Yang saya butuhkan itu nama. Dan yang saya butuhkan itu adalah narasi daripada Kak Will. Ya. Kalau Kak Melki hanya memaha. Minya itu masih terkendala, kakak. Silakan Kak. Jadi sebelum kita masuk dalam kajian refleksi 3 babak, yang sebentar nanti ini akan kita gunakan kolom chat aja ya kakak ya. Karena keluhan daripada kakak-kakak sekalian kepada saya itu adalah terkendala dengan IT. Jadi saya memahami Kak. Nanti kita gunakan kolom chat aja. Seperti itu. Sebelum kita masuk dalam tulisan refleksi yang terdiri daripada 3 babak ini. Silakan Kak. Ditulis dulu terkait dengan refleksi, kemudian nanti kita balik lagi terkait dengan refleksi 3 babak yang ada. Silakan Kakak. Ada kakak hanya ke Nova saja. Kakak yang lain pada kemana? Susah masuk kolom chat ya kakak. Oke, di sini Kak Melki. Kak Melki menyampaikan bahwa saya memahami refleksi sebagai bahan berpikir dan merenungkan apa yang akan terjadi dan tindakan yang harus kita lakukan untuk menghadapi proses pembelajaran dengan siswa. Itu punyanya Kak Melki. Punyanya Kak Fonda. Kak Fonda sampaikan bahwa tulisan refleksi menurut saya dalam proses kegiatan belajar mengajar, kita dituntut mengekspresikan kesan, pesan, harapan, dan kritik terhadap pembelajaran. Kemudian dari Kak Laura. Kak Laura sampaikan bahwa saya memahami bahwa tulisan refleksi itu sesuatu yang harus dilakukan dengan sadar dan terencana melalui pembelajaran PJOK. Oke, kita berpatokan kepada 3 kakak yang ada yang telah memberikan narasi terkait dengan tulisan daripada refleksi. Ya, berarti siapa yang berusaha atau kakak-kakak siapa yang mau untuk menanggapi buat tangan atau hasil daripada kakak bertiga ini? Saling menanggapi ya, saling menanggapi. Kak Fonda boleh, Kak Fonda menanggapi punyanya Kanopa boleh, ya. Kalau kakak membaca punyanya Kanopa, apa yang bisa kakak sampaikan lewat apa yang disampaikan oleh Kanova seperti itu? Atau Kanova melihat punya Kamelki seperti itu? Apa yang akan disampaikan oleh Kanova tentang Kamelki seperti itu melalui hasil refleksinya itu? Mari Kak, sebelum kita masuk dalam refleksi 3 babak yang ada. Silakan.
Kak Melki mau sampaikan apa terkait dengan punyanya Kanova? Silakan Kak Melki. Kalau di sini Kanova menyampaikan bahwa refleksi adalah untuk mengenal diri kita sebagai guru PJOK dalam memahami proses pembelajaran yang diberikan kepada anak untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan bersama guru maupun siswa. Itu menurut Kanova, seperti itu. Kak Melki, lihat punyanya Kanova seperti ini, apakah Kak Melki mau untuk menambahkan ataukah Kak Melki ingin menanggapi apa yang punya Kanova yang sudah disampaikan? Silakan Kak Melki. Bukan saja Kak Melki ya, silakan. Siapapun bisa berkomentar terkait dengan hasil yang disampaikan narasi penulisannya daripada kakak-kakak di saat ini. Silakan Kak. Ada yang perlu untuk disampaikan terkait dengan tulisan daripada refleksi sebelum kita masuk dalam tujuan refleksi 3 babak kakak-kakak. Kita berusaha untuk memicu dulu adrenalin daripada berpikir kakak-kakak. Silakan. Ya, terima kasih Kakak atas waktu yang diberikan. Beta Silakan. menanggapinya bahwa dengan pembelajaran yang diberikan kepada anak ini untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, ketika siswa mampu melakukan dan mengidentifikasi segala kegiatan yang terjadi, maka kita pun sebagai guru pasti senang dan bangga ketika anak-anak kita mampu untuk melakukan itu. Dengan demikian, maka katong juga sebagai guru bisa mengembangkan diri kita yang lebih baik lagi. Mungkin itu saya kakak. Oke, terima kasih Kak. Semalam membisu ya Kak ya. Ya. Hari ini baru dibuka suaranya seperti itu. Silakan Kak Nova. Kak Nova mau menanggapi atau Kak Nova mau menyampaikan apa dari punya narasinya Kak Melki? Silakan Kak Nova, saya persilakan Kakak izin. Ya, terima kasih Kak Barli. Di sini selaku guru PJOK, sebaiknya kita tidak berpikir atau merenungkan apa yang akan terjadi dan tindakan yang harus kita lakukan. Tetapi dalam proses pembelajaran, kita sudah harus melakukan sebuah pembelajaran yang menghasilkan target yang kita inginkan sebagai seorang guru PJOK daripada anak didik kita. Barangkali itu saja. Terima kasih, Kak Berli. Siap Kak Nova. Berarti progresnya kita dapat ya Kakak ya? Progresnya kita dapat. Kalau sama misalnya kita berada pada proses pembukaan sehingga di mana ada sekian banyak daripada kerancuan pikiran yang kita dapati, tapi malam hari ini kita progresnya kita dapat terhadap kakak-kakak. Bahwa kakak-kakak bisa memahami sampai sejauh mana proses daripada kegiatan ini jalan. Itu yang menjadi modal dasar. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Kak Nova, kita sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Kak Nova. Ada lagi yang perlu untuk ditambahkan terkait dengan narasi atau hasil chat yang disampaikan oleh teman-teman? Kak Laura, silakan Kak Laura. Silakan Kak, Kak mau menanggapi yang punya siapa? Silakan. Saya buka kesempatan kepada Kak Laura. Mau menanggapi yang punya siapapun silakan Kak. Entah itu Kak Nova, entah itu Kak Melki, ataupun punyanya siapa, silakan Kak Laura. Di kolom chat Kak. Kalau Kak Helena menyampaikan bahwa Kak Helena memahami bahwa tulisan refleksi ini adalah sebagai tentang apa yang kita lihat dan kita rasakan dalam waktu tertentu. Gitu. Oke, kakak-kakak sekalian. Terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Nova, apa yang sudah disampaikan oleh Kak Melki, terkait dengan proses daripada sebuah refleksi yang ada. Jadi refleksi yang ada ini merupakan suatu proses kajian daripada kakak-kakak lakukan sepanjang daripada tugas dan tanggung jawab kakak-kakak itu berada di lapangan seperti itu. Jadi kakak-kakak merefleksikan apa yang sudah terjadi, apa yang belum terjadi, ataupun apa yang akan terjadi. Jadi itu proses ambangnya itu kakak-kakak sudah bisa ketemu. Apa yang sudah saya lakukan, apa yang belum saya lakukan, dan apa yang nanti akan saya lakukan. Seperti itu. Jadi bukan hanya konsepnya itu kakak-kakak mengajar, selesai mengajar habis jam ya sudah selesai. Tapi tidak. Kakak-kakak akan mereview kembali, kakak-kakak akan membuat satu apa ya, istilahnya dalam proses pembelajaran kakak-kakak itu catatan aneka dotnya itu ada.
Apa yang saya temukan? Apa yang akan saya tindak lanjutkan? Apa yang akan saya ubah selama proses pembelajaran itu terjadi? Ini merupakan kajian daripada suatu refleksi kakak-kakak. Oke, sekarang daripada tulisan daripada refleksi yang tadi sudah kakak-kakak sampaikan, kemudian di sini kita mencoba untuk membaca kembali ya tulisan yang ada, kemudian kita kaitkan lagi pada LMS yang mungkin telah kakak-kakak baca, bahwa kecenderungan daripada nilai orientasi itu yang pertama dulu. Kemudian yang kedua adalah seberapa dalam tulisan refleksi saya. Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kemudian kita kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Kemudian yang berikut adalah kita mencoba untuk memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Jadi yang tadi, yang terkait dengan poin yang ketiga tadi, yang sudah untuk kita bahas tadi ini. Ya, ini apa, terus apa, dan sekarang apa. Jadi ada punya unsur keterkaitan seperti itu kakak-kakak. Tadi kalau sama misalnya itu yang saya bawa pola pikirnya kakak-kakaknya itu kepada siswa seperti itu. Tapi sekarang kita balik lagi. Apakah cuma siswa seperti itu? Apakah kita ada terakomodir dalam itu ataukah tidak? Itu. Kita mencoba untuk melihatnya itu kembali dalam tulisan refleksi 3 babak yang ada. Jadi babak yang pertama itu adalah membaca kembali tulisan daripada kakak-kakak sekalian yang sudah kakak-kakak buat pada LMS atau kemungkinan sudah kakak-kakak baca pada LMS, kemudian kecenderungan nilai orientasinya itu. Dan yang kedua itu adalah betulkah itu sebuah refleksi singkat. Kemudian yang ketiga itu adalah kakak-kakak memperbaiki tulisan kakak-kakak dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak yang ada. Silakan Kak gunakan kolom chat. Bisa gunakan kolom chat kakak-kakak. Supaya sebentar nanti pada kolom chat yang ada tinggal kakak-kakak buka kolom chat aja, kakak-kakak lihat di sebelah pojokan tangan kanannya kakak-kakak di samping gambarnya orang itu ada kotaknya. Kakak-kakak klik kotaknya itu kemudian kakak-kakak bisa gunakan dalam kotak yang ada itu kakak-kakak bisa menulis seperti itu. Apa kecenderungan daripada nilai orientasi yang ada? Kemudian seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu ada merupakan sebuah refleksi singkat? Jadi yang tadi yang kakak-kakak tulis itu merupakan sebuah refleksi singkat seperti itu. Apakah memang benar itu hanyalah merupakan sebuah refleksi singkat? Dengan meniadakan daripada framework yang telah kita bahas barusan. Dan apakah kakak-kakak bisa untuk memperbaiki tulisan yang ada? Dengan menulis refleksi 3 babak seperti itu. Jadi kalau sama tadi cuman sepintas 1 atau sepintas cuma 1,5 yang kakak sampaikan, berarti di sini harus ketiganya itu termasuk daripada ketiga babak yang ada. Silakan Kak. Silakan gunakan kolom chat di bawah, kemudian kita bisa untuk menyatukan pendapat kita. Saya berikan kesempatan. Kakak izin Ada kakak. yang sudah bisa untuk menyampaikan? Silakan Kak. Kak, Silakan Kak. sementara beta punya lagi keluar karena Chromebooknya lagi keras. Siap. Siap Kak. Nanti baru boleh masuk Kak. Siap Kak. Ya.
Jadi kalau kakak memahami bahwa terkait dengan kecenderungan daripada nilai orientasi yang ada, ya. Kecenderungan daripada nilai orientasi yang ada itu berarti kakak-kakak memiliki apa ya, keyakinan, kakak-kakak memiliki sikap yang mendasar yang dimiliki terhadap berbagai aspek kehidupan seperti itu. Jadi keyakinan dan sikap itu adalah mendomain daripada kecenderungan daripada nilai orientasi yang sebentar nanti terkait dengan apa yang akan kakak-kakak eksekusi, seperti itu. Orientasi nilai ini yang dapat memenuhi sikap dan perilaku daripada kakak-kakak secara positif maupun secara negatif, ya. Jadi di sini kita ambil garis bawahinya itu kita ambil yang positif seperti itu. Jadi kecenderungan yang kakak-kakak sebentar nanti ini temui terkait dengan apa itu refleksi dan sebagainya itu berarti ini merupakan sebuah orientasi nilai saya seperti itu, ya. Kecenderungan nilai orientasi berarti yang berada pada diri kakak-kakak seperti itu. Itu yang saya mencoba untuk membuka cakrawala berpikir kakak-kakak pada poin yang pertama. Seperti itu. Jadi kalau sama terkait dengan kecenderungan nilai orientasi berarti dapat bersifat relasional atau mungkin yang bersifat bahwa orientasi nilai diri saya seperti itu. Entah itu keyakinan, entah itu sikap yang mendasar yang dimiliki oleh kakak-kakak tentang berbagai aspek kehidupan yang kakak-kakak temui di lapangan. Itu, saya mencoba untuk membuka cakrawala berpikir kakak-kakak dalam sesi di mana kita akan berdiskusi bersama-sama di malam hari ini. Silakan Kak. Kalau tidak untuk tulis, berarti silakan yang mau diskusikan silakan Kak. Terkait dengan refleksi daripada 3 babak ini. Kita babak yang pertama dulu ya. Kita lihat yang pertama. Kita lihat yang pertama itu adalah apa kecenderungan nilai orientasi gitu. Kita lihat dulu yang orientasi yang pertama. Silakan Kak. Kita lihat dulu tentang orientasi nilai yang pertama. Orientasi nilai yang pertama itu adalah tentang keyakinan dan sikap yang mendasar yang dimiliki oleh kakak-kakak. Ini saya sudah membuka cakrawala berpikir kakak-kakak terkait dengan poin yang pertama, Kak. Silakan. Kita saling berbagi, Kakak. Kita saling berdiskusi. Jangan pernah kakak merasa bahwa sebentar nanti apa yang kakak-kakak sampaikan itu salah. Tidak ada benar salahnya, Kakak. Tidak ada benar salahnya. Silakan, Kak. Ada Kak Laura yang mau untuk sampaikan Kak Laura? Silakan, Kak. Ya kakak, beta tanya sedikit juga. Silakan Kak Maksudnya Laura. yang mengenai refleksi ini, yang katong sudah bikin tugas itu, lalu katong balik cerita singkat begitu Kak? Kak atau bagaimana yang katong punya Kak? Bagaimana? Oke, Kak. Di sini terkait dengan proses refleksi yang sudah kakak-kakak lakukan di sini yang dimintakan kecenderungan nilai orientasinya berarti sikapnya itu nilai sikapnya itu yang tadi yang sudah saya membuka cakrawala berpikirnya daripada Kak Laura seperti itu. Jadi orientasi nilai kakak-kakak tentang keyakinan dan sikap dalam tindakan refleksi yang ada seperti itu Kak. Jadi gini, terkait Kita dengan bisa mencoba. refleksi yang Bapak silakan Kak Melki. Siapkah kita bisa mencoba Bukan bisa untuk Kak, harus mencoba. Silakan Kak. siap kakak. Beta memahami bahwa apa yang beta tulis ini atau yang beta lakukan pada saat ini yaitu dengan bertujuan bahwa ketika anak melakukan gerakan atau melakukan tindakan pada saat proses pembelajaran ini, ketika ada terjadi kesalahan, tindakan apa yang harus katong buat? Nah, dengan demikian katong berpikir harus cepat untuk mengambil tindakan sehingga anak ini dia tetap maju dan dia tetap berpikir untuk walaupun salah, tapi ada perbaikan datang dari guru sehingga tujuan dia untuk benar-benar melakukan tindakan yang katong buat sebagai salah satu contohnya yaitu kayak gerakan dasar, dia dapat mampu
melakukannya, sehingga nilai yang katong berikan kepada dia itu benar-benar dari apa yang dia lakukan. Mungkin itu dari beta untuk babak yang pertama nih kakak. Oke. Ada yang mau tambahkan kakak? Saya sudah membuka cakrawala berpikirnya kakak, ditambah lagi dengan Kak Melki. Silakan Kak, kita berdiskusi ya, kita berdiskusi. Kalau berdiskusi berarti kita saling menanggapi, tapi dalam hal yang wajar. Silakan Kak. Kak Novah mau sampaikan Kak Novah terkait dengan yang pertama Kak Novah? Saya hanya mau menyampaikan bahwa sebagai guru PJK perlu kita meningkatkan diri dengan banyak mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan untuk memperbaiki model pembelajaran kita, sehingga anak itu tidak merasa bosan. Kemudian yang berikut Ibu, Kak, tidak juga kita punya tulisan refleksi itu betul, dia merupakan tulisan yang singkat. Tetapi kita di sini harus tetap belajar sepanjang hayat, untuk harus terus belajar untuk meningkatkan mutu pembelajaran bagi siswa. Bahkan kita juga sebagai guru. Dan yang masih ketiga itu saya masih ada dalam pikiran Ibu, masih ada berpikir Kak. Jadi tunggu yang ketiga dulu Kak. Oke Kak Nova. Apa yang sudah disampaikan oleh Kak Nova itu benar apa adanya, ya kakak ya. Bahwa saat dimana kita diperhadapkan dengan satu tantangan, di mana proses eksekusinya itu perlu untuk kita lakukan. Kalau saya begini kakak, selama saya mengacu pada modul ajar, atau selama saya mengacu pada RPP, di sini saya gunakan itu sebagai satu tindakan emergensi. Dalam kapasitasnya bahwa semua pola alur yang saya tulis dalam rancangan pembelajaran yang ada atau dalam modul pembelajaran, di sini terkadang jadi suatu tindakan emergensi yang saya lakukan. Tindakan emergensi yang saya katakan di sini adalah saat dimana terjadi suatu hal yang secara spontan terjadi di luar daripada apa yang kita rancangkan, ini yang dikatakan dengan keadaan emergensi. Seperti itu. Jadi kalau sama sih misalnya proses pembelajaran yang kakak-kakak lakukan, yang kakak-kakak rancangkan seperti ini. Tapi pada saat dimana kakak-kakak eksekusi di lapangan, yang terjadinya seperti ini. Yang dipertanyakan, apakah tindakan refleksi yang kakak-kakak ambil, ataukah kakak-kakak hanya tetap berpatokan kepada apa yang telah kakak-kakak tulis? Ataukah kakak-kakak berpatokan terhadap apa yang sebentar nantinya itu akan kakak-kakak eksekusi? Itu yang menjadi satu pola pikir dalam benak kakak-kakak sekalian. Bahwa apa yang kakak-kakak berikan terkait dengan pola pikir kakak-kakak dalam merancangkan suatu proses pembelajaran. Tetapi pada tohnya di lapangannya itu terjadi timbal balik daripada apa yang kakak-kakak rancangkan, ini yang dibutuhkan oleh kakak-kakak. Tindakan apa yang akan kakak-kakak lakukan? Kita berjalan pada alur daripada suatu proses pembelajaran ataukah seperti apa? Materi tidak bisa untuk kakak-kakak rubah, ya. Tapi gaya mengajar yang bisa kakak-kakak ubah. Materinya tidak bisa kakak-kakak ubah. Kan dalam proses perencanaan yang sudah kakak-kakak rancangkan, materi hari itu, materinya apa? Seperti itu. Tapi kalau sama si misalnya di lapangannya itu terjadi hal yang di luar daripada daya nalar yang kakak-kakak pikirkan, berarti materinya tetap utuh. Tapi pola atau gaya mengajarnya saya yang kakak-kakak ganti, seperti itu kakak-kakak. Ataukah ada dari kakak-kakak yang sudah merancangkan, hari ini yang saya harus jalannya seperti ini. Tapi saat dimana di lapangan yang terjadi kakak-kakak jalankan dengan yang ada, kok tiba-tiba berbalik arah seperti itu? Pernah ada terjadi ataukah tidak kakak-kakak? Ayo kita open mic. Ada pernah terjadi ataukah tidak? Yang sudah kakak-kakak rancangkan terkait dengan materi yang ada, tapi kenyataannya pada sampai di lapangan materi yang saya berikan ini, tapi yang lain seperti itu. Ada tidak? Yakin saya ada ya kakak-kakak? Kata yakin saya ada. Iya. Itu yang saya katakan sebagai suatu tindakan emergensi. Itu yang saya katakan. Oke, kemudian yang kedua, seberapa dalam tulisan refleksi saya, betulkah itu merupakan sebuah refleksi singkat? Gini Kak, kalau sama dikatakan bahwa seberapa dalam tulisan saya, kita tidak bisa untuk mengukur. Ya, kita tidak bisa untuk mengukur. Tetapi yang bisa untuk mengukur sebagaimana tulisan refleksi ataupun kajian daripada kakak-kakak dengan sekian banyak rasa hati yang kakak-kakak sampaikan dalam tulisan itu adalah satu, kemauan. Ada tidak seperti itu? Itu saja kakak-kakak. Kemudian,
apakah tulisan yang kakak sampaikan itu merupakan sebuah refleksi singkat? Bisa jadi. Tulisan itu merupakan sebuah refleksi singkat, tapi tindakannya itu tidak sesingkat daripada refleksi yang kakak tulis. Ini yang harus kakak pikirkan. Refleksi yang saya tuliskan itu boleh singkat. Tetapi proses pemikiran atau arah pandangnya saya itu terkait dengan suatu proses refleksi yang telah saya tuliskan itu tidak sesingkat daripada apa yang saya tuliskan. Ini berarti mengisyaratkan kakak-kakak dan saya juga bahwa refleksi singkat yang kakak-kakak dan saya tuliskan itu, tapi pola pikir eksekusinya kakak-kakak itu jauh melebihi daripada refleksi singkat. Seperti itu. Kakak bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ya. Kemudian pada poin yang ketiga atau babak yang ketiga di sini kakak bahwa saya membuka daya pikir kakak sekalian. Bahwa di sini kita mencoba untuk memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Seperti itu. Jadi memperbaiki tulisan kakak-kakak artinya memperbaiki daya pikir kakak-kakak, memperbaiki kecakapan kakak-kakak, memperbaiki tindakan kakak-kakak, memperbaiki sikap kakak-kakak yang sebentar nanti ini akan kakak-kakak eksekusi di lapangan seperti itu. Jadi terkait dengan poin yang tadi seperti itu. Makanya saya sampaikan, refleksi 3 babak ini menjadi suatu pola pikir panduan bagi kakak-kakak saat dimana kakak-kakak akan eksekusi suatu proses pembelajaran dengan sekian banyak daripada karakteristik yang siswa alami. Seperti itu. Mungkin ada yang perlu untuk kakak-kakak tambahkan lagi? Atau mungkin mau menyambung daripada apa yang saya sampaikan? Silakan Kak, saya buka kesempatan. Ada lagi yang perlu kakak-kakak sampaikan? Silakan Kak. Silakan Kak. Mohon izin kakak-kakak, di sini anak tiara banyak. Oke, yang ada kakak-kakak yang perlu untuk kakak-kakak tambahkan terkait dengan yang ada? Tidak lagi Kak. Saya setuju dengan apa yang kakak bilang. Oke, siap Kak. Katakan. Sekarang kita berada pada apa ya? Pertanyaan daripada pertanyaan pemantik Kak. Ya, bisa di sini pertanyaan pemantik yang saya gunakan di sini untuk merangkum daripada babak 1 yang ada di sini adalah apa kecenderungan daripada nilai orientasi saya yang sudah kita bahas. Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Tadi sudah kita bahas juga. Apa bukti pengalaman saya terkait dengan nilai orientasi? Tadi juga sudah kita bahas. Sekian banyak yang sudah kita bahas bersama-sama. Oke. Sekarang kakak-kakak, kita berada pada roda emosi. Ya, kakak-kakak bisa melihat roda emosi yang ada. Roda emosi yang ada yang kakak-kakak bisa lihat di sini adalah terkait dengan perasaan. Ya, ada itu perasaan amarah. Perasaan amarah itu adalah perasaan yang meradang, perasaan jengkel, perasaan terganggu, perasaan iri, perasaan meluat. Kemudian dibagi lagi. Kalau sama meluat ini jijik. Kemudian perasaan iri ini geram dan cemburu semisalnya. Atau mungkin perasaan terganggu, sakit hati. Atau mungkin perasaan jengkel, kecewa dan gelisah. Ataukah perasaan meradang atau seteru dan benci. Di sini ada sekitarnya dari ini kakak-kakak bisa melihat roda emosi yang ada. Ya, kakak-kakak bisa melihat roda emosi yang ada. Ini adalah merupakan roda emosi kakak-kakak. Jadi roda emosi yang ada yang perlu untuk saya tampilkan di layarnya kakak-kakak ini merupakan roda emosi. Kakak-kakak bisa lihat roda emosi yang ada, kemudian kakak-kakak bisa menyampaikan ya dari roda emosi yang ada. Dari roda emosi yang ada di sini adalah kakak-kakak bisa menyampaikan kepada kita lewat ruang Zoom ini saat ini yang kakak-kakak alami dalam roda emosi ini yang mana? Bisa 1, bisa 2, bisa 10, bisa 20, silahkan kakak-kakak kita berbagi. Roda emosi yang sekarang ini kakak-kakak temui saat ini, roda emosinya itu seperti apa?
terkait dengan marah, bisa, terkait dengan sedih, bisa, terkait dengan terkejut, bisa, gembira, bisa, cinta, bisa, takut, bisa. Kemudian kakak jabarkan. Boleh 1, boleh 2, 3, 10, 20 juga pun bisa, Kak, terkait dengan roda emosi. Kemudian kakak sampaikan, roda emosi yang kakak pilih saat ini berdasarkan atas dasar apa sampai kakak bisa memilih roda emosi yang ada. Pada saat ini ya kakak ya, kita tidak flashback. Tapi pada saat ini yang sementara ini terjadi. Roda emosi yang sementara ini kakak rasakan saat ini, apa roda emosinya apa? Seperti itu, silakan Kak. Boleh daripada 1 boleh, jangankan 1 ya Kak. Karena kalau sama 1, ruang diskusi kita kurang seru. Boleh 2, boleh 3, 10, bahkan 20 juga pun jadi Kak, roda emosi sekarang yang kakak rasakan saat ini. Silakan Kak. Dari roda emosi yang ada, kakak bisa melihat daripada slide yang saya bagikan ini roda emosi. Saya nggak lihat. Terserah. Yang kakak mau ikuti yang mana? Yang saat ini yang sementara kakak rasakan. Oke, silakan Kak Melki Reisen. Silakan Kak, open mic Kak. Ya. Terima kasih kakak atas kesempatan, mungkin dari roda emosi Roda yang emosi Kak, roda emosi. ya roda emosi yang tertera pada slide ini, yang kita dapat ambil yaitu yang pertama rasa malu dan juga ragu. 2 Ya, ya. Ragu dan ya, malu. Alasannya apa Kak, ragu ya. dan malu? Kalau untuk beta malu ini dari awal sampai saat ini, tatap muka kedua ini, katon juga masih malu untuk membuka diri. Maksudnya karena baru pernah katong hadapi seperti ini, katong malu untuk berkata atau melakukan sesuatu hal yang katong juga bisa memunculkan rasa ragu. Karena apa? Takut salah untuk berkata ataupun menulis sesuatu dalam kolom chat sehingga bisa membuat rasa geli atau apalah. Itu saja kakak dari beta. Oke, 2 ya kakak. Gini Kak, yang perlu untuk saya luruskan daripada Kak Melki terkait dengan roda emosi yang ada. Di sini kalau sama semisalnya kita hanya berpatokan, ataukah istilahnya itu kita mengendarai kendaraan beroda 2, kemudian kita hanya tinggal menatap pada kaca spion, 2 hal yang akan terjadi. Ya, untungkah atau keselamatkah itu. Jadi kalau sama kakak-kakak masih tetap berpatokan bahwa apa yang sebentar nanti ini kakak-kakak sampaikan itu akan terbatasi, ataukah apa yang sebentar nanti yang akan kakak-kakak tulis dalam kolom chat ini sebentarnya nanti itu akan ditanggapi dengan segala sesuatu dengan kecakapan dan daya berpikir yang melebihinya itu pasti berimbasnya itu kepada kakak-kakak, berarti di sini membatasi langkah juang daripada kakak-kakak. Gini Kak, terkait dengan roda emosi yang ada, dalam suatu proses pembelajaran, saya bukan pernah ya, saya memberikannya ini kepada siswa. Saya print, kemudian saya berikan, saya bagi. Bisa saya buat dalam bentuk kelompok kecil, kalau misalnya itu siswanya itu berkisar antara 20 dan sebagainya, bisa kita bagi dalam kelompok-kelompok kecil. Misalnya 2 orang, atau misalnya 3 orang, seperti itu. Atau kemungkinan kalau sama siswanya hanya berkisar antara 20, bisa kita bagi hanya satu-satu. Di sini dalam luapan roda emosi yang ada, kita tanyakan kepada siswa. Dari roda emosi yang ada, tolong Anda sampaikan kepada saya, apa yang Anda rasakan saat ini? Di sini sebelum kakak-kakak eksekusi siswa ke lapangan ya. Seperti itu. Sehingga dari cara-cara daripada kakak-kakak ini menstimulisasi keadaan jiwa daripada siswa, sehingga apa yang sebentar nanti ini akan kakak-kakak rasakan ini sudah terpantau dari tulisan tangan daripada siswa. Hati-hati loh Kak.
Siswa SD itu adalah siswa yang paling jujur. Saya tidak tahu pada SMP dan SMA ya. Tapi SD itu adalah siswa yang paling jujur. Di sini pernah kakak saat roda emosi ini saya berikan kepada siswa di sini, dia mempunyai satu apa ya? Dia mempunyai satu kalimat yang dia sampaikan kepada saya bahwa dia merasa kecewa. Wah, di sini kan saya berpikir, kalau sama siswa yang batasan daripada kelas 3 atau kelas 2 saya sudah bisa menuliskan perasaan kecewanya, berarti ini yang sudah tertanam dalam hatinya kakak-kakak. Saya tanya lagi, kecewanya sama siapa? Seperti itu. Apakah kecewa sama mama dan papa, lantaran tidak diberikan uang saku? Ataukah kecewa lantaran apa? Seperti itu. Saya membiasakan siswa untuk menyampaikan roda emosinya itu dengan kalimat mereka sendiri. Kemudian disampaikan kepada saya bahwa dia merasa kecewa pada saat proses pembelajarannya itu berlangsung, masih terus untuk berlanjut pada proses pembelajaran, tapi dentangan loncengnya itu telah berbunyi. Perasaan kecewanya dia di situ. Jadi seakan-akan dia tidak mau untuk proses pembelajarannya itu berakhir seperti itu. Kekecewaannya itu dia muncul seperti itu. Jadi di sini kakak-kakak, kakak mencoba ya, mencoba. Kita mencoba untuk mengeksplor sekian banyak daripada siswa terkait dengan roda emosi yang ada. Mungkin selain daripada Kak Melki, ada lagi silakan. Kak Will, silakan. Kak Nova, Kak Laura, saya berikan kesempatan Kak untuk menyampaikan roda emosi yang saat ini Kakak, saat ini. Jangan khusus pada saat ini ya, bukan dari pagi, bukan dari siang, bukan dari sore, tapi saat ini, saat ini. Yang sementara ini, yang kita sementara Zoom. Roda emosi yang kakak rasakan itu apa? Silakan Kak. Kakak mungkin beta sedikit juga. Silakan Kak Will. Jangan sedikit Kak. Kalau sama sedikit terbatasi. Oke. Silakan Kak. Yang pertama Ibu, Kakak, apa Iya, yang Kak Will. disampaikan dari Kakak Melki tadi, beta juga alami hal yang sama dan sepaham. Tetapi di sini beta melengkapi satu hal saja yang ada di poin gembira, khususnya di slide semangat. Dia berkisar dari awal, mulai PKG PJK ini sampai hari ini, malam ini, banyak kendala yang ketong hadapi, ketong alami. Baik secara fisik mental dan rata-rata sebagian besar pun beratnya di IT. Tapi karena keinginan niat, seng pandang waktu atau dibatasi dalam hal bentuk apapun, sampai saat ini masih ada untuk sama-sama dengan kakak-kakak semua, perketong saling berbagi. Mungkin itu dari beta ini, kakak. Siap Kak, oke. Saya langsung menyambung ya kakak ya. Saya langsung menyambung. Gini Kak, mengatasi masalah tanpa masalah. Artinya, dalam suatu proses pembelajaran jangan kita terhalangi hanya karena satu kendala, sehingga proses pembelajaran itu tidak berlangsung. Ini harus kakak pikirkan. Karena di sini adalah kapasitasnya adalah pembelajaran orang dewasa. Jadi saya membiasakan kakak-kakak sekalian untuk mencari solusi tengahnya. Saya mencari atau memodifikasi seperti itu proses pembelajaran yang ada. Sekalipun ini merupakan pembelajaran orang dewasa seperti itu. Makanya saya sampaikan Kak, di sini tidak menutup satu kemungkinan bagi kakak-kakak untuk saling berbagi. Saya berpikir dan saya meyakini bahwa selesai daripada tatap maya sesi yang akan kita jalani sehingga nanti pada bulan Oktober, yang nantinya kalau tidak salah itu sekitar tanggal 25 atau 26-27 kita sudah tatap muka selama 6-8 hari. Nah, di sini saya jamin bahwa pada saat kakak-kakak digembleng oleh saya selama dalam tatap maya ini, berada dalam tatap maya, nanti kita berada dalam tatap muka itu tidak sungkan lagi kakak-kakak. Kita janji bersama, kesepakatan kita bersama. Oke, sekalipun kita kecil, sedikit, tapi kita akan menunjukkan kekuatan, motivasi kita terkait dengan tugas dan tanggung jawab. Itu ya Kak Will ya. Jadi Kak Will yang
orang bilang jangan tumbang sebelum bertarung, Kakak, ya. Jadikan satu Iya, kendala Kakak Willy itu ada sekian banyak daripada, apa ya, kemampuan Kak Willy yang sebentar nanti akan te-explore, seperti itu. Kalau di kolom chat di sini ada yang sudah menyampaikan rasa hatinya terkait dengan luapan emosi, rada emosi. Siapa ya? Kalau tidak salah Kak Nova. Di sini Kak Nova bisa jadi juga seperti proses pembelajaran anak kecil. Ada yang dia bisa melihat kemudian dia tidak bisa berkata, ada yang dia bisa berkata namun dia tidak bisa untuk menulis seperti itu. Jadi Kakak Nova tidak bisa untuk menyampaikan, tapi Kakak Nova berusaha untuk menulis seperti itu. Oke, saya hargai itu, Kak. Di sini Kak Nova sampaikan bahwa roda emosinya itu marah pada pembelajaran yang berlangsung, anak-anak bermain dan tidak memperhatikan materi yang disampaikan. Emosi gembira dan senang ketika anak mampu melakukan gerak yang kita ajarkan saat evaluasi terakhir dari pembelajaran yang diajarkan dan anak mampu untuk melakukan apa yang diajarkan oleh guru. Oke, Kak. Kak Nova, yang saya inginkan daripada Kak Nova saat ini adalah bukan flashback baliknya yang telah kita lewat. Yang sekarang ini, yang sementara Kak Nova berada dalam ruang room ini, yang Kak Nova rasakan saat ini apa? Seperti itu. Saat ini saja, yang saat ini, yang sementara Kakak sementara jalani ini, yang Kakak rasakan ini perasaan seperti apa? Atau roda emosinya itu seperti apa? Pada saat ini, Kak, pada saat ini. Oh ya Kak, saya mohon maaf. Yang saat ini yang saya merasa senang sekali ketika berada bersama-sama dengan Kakak karena ada banyak perubahan yang harus kita lakukan. Kemudian saya belajar dari ruang ini dan saya harus memperbaiki diri saya untuk lebih lagi maju ke depan dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Oke, Kak, terima kasih. Ada lagi kakak-kakak yang mau menyampaikan atau mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan roda emosi yang ada? Ya, kakak mengkali beta bisa mencoba hilang. Oke, Kak. Ya. Silakan, Kak. Bukan mencoba, Kak. Bukan mencoba ya, Kakak ya. Bukan mencoba. Terima kasih. Makanya beta cuma menambah dari Kanova yang tadi itu di roda. Kalau beta tuh cinta, tambahannya satu saja cinta. Karena selama ini katong hanya cuma melalui melalui lihat, melalui Zoom, tapi tidak baku dapa. Nah, apalagi dengan Ibu Halina, beta sulama belum ketemu dengan Pak Melki. Jadi beta ingin sekali untuk cinta baku dapa bertatap muka langsung supaya katong bisa saling mengenal kembali masing-masing punya kehidupan. Ya mungkin itu saja dari beta kakak. Iya, terima kasih Kak Laura. Luapan emosi Kak Laura ini nanti sebentar nanti akan terbayarkan, ya Kakak ya. Terbayarkan itu kalau saya masih misalnya Kakak ketemu hanya 1-2 orang tidak terbayarkan, Kak. Tapi sebentar nanti pada saat dimana kita akan tatap muka dengan 9 fasilitator, kemudian 9 fasilitator menggembleng, ya. Di belakang 9 fasilitator itu ada anak-anak buahnya fasilitator. Jadi nanti lebih seru lagi Kak Laura. Kita bisa ketemu nanti pada tatap muka sebentar nanti dengan sekian banyak daripada apa yang akan kita sampaikan. Yang perasaan cintanya Kak Laura itu akan dibendung sebentar nanti lagi yang lama Kak Laura ya. Pertengahan daripada bulan Oktober seperti itu kita akan tatap muka. Selesai tatap muka daripada bulan Oktober kita jeda kembali, kita tatap maya kembali seperti itu. Tapi luapan waktu yang akan diberikan itu berkisar hanya antara 6 hari. Kita akan digembleng terkait dengan materi yang ada. Jadi perasaan cinta daripada Kak Laura itu dengan sekian banyak daripada rasa kangennya Kak Laura. Bercampur baur ya Kak ya. Seperti itu. Nanti dibendung saya Ya, kakak hebat. ya, Satu Kak. saja kakak yang beta perlu untuk sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Kak Nova, apa yang disampaikan oleh Kak Laura, apa yang disampaikan oleh Kak William, bahwa terkait dengan tugas dan tanggung jawab kakak-kakak. Kakak hebat, saya bukan sosok orang yang langsung disulap, yang langsung bisa untuk menemani kakak-kakak, tidak. Jadi semuanya itu butuh proses. Jadi roda emosi yang saya miliki juga pun ada terkait dengan proses tugas dan tanggung jawab ini kakak-kakak. Roda emosinya itu adalah jatuh bangun, roda emosinya itu kadangnya itu jengkel, roda emosinya itu kadangnya itu merasa capek. Tapi satu yang membangkitkan luapan emosinya saya itu adalah semangat saya untuk berjuang.
Saya berusaha untuk memberikan yang terbaik buat para kakak-kakak hebat seperti itu. Oke, Kak. Terkait dengan luapan emosi yang ada kakak-kakak, di sini kita sudah bisa merasakan sebagai guru PJOK yang sudah kita mengulas banyak tadi, yang sudah disampaikan terkait dengan roda emosi yang ada. Kita sudah menyampaikan sekian banyak daripada roda emosi yang ada, kakak. Ya, sekarang kakak, di sini ada perdalaman tulisan refleksi seperti tahapan kesimpulan daripada framework Gibbs yang mana menghubungkan tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul. Ya, jadi di sini nanti kakak baca kembali modul, Kak, karena di sini istilahnya kita mengulang atau kita mereview apa yang telah kita baca dalam modul dan apa yang akan kita pandukan secara bersama-sama. Jadi tadi terkait dengan refleksi yang sudah kita bahas sekian banyak, kemudian sekian banyak yang sudah kita tuliskan dalam kolom chat, ini hanya menjadi satu referensi untuk kita belajar daripada tulisan teman kita. Jadi kalau sama misalkan yang disampaikan oleh Kak Laura, berarti bisa juga dipakai sebagai suatu proses panduan oleh Kak Will. Atau mungkin apa yang sudah disampaikan oleh Kak Nova, bisa dipakai juga oleh Kak Melki dalam suatu proses perjalanan sepanjang daripada tugas dan tanggung jawab. Pasti beda kakak dalam ruang virtual ini. Ada yang berasal dari SMA, ada yang berasal dari SMP, tapi ini tidak menjadi satu batu sandungan bagi kita bahwa saat dimana kakak-kakak menjalani tugas dan tanggung jawab ini, kakak-kakak akan terbatasi. Tidak akan. Nah, sekarang yang dapat kita refleksikan secara bersama-sama kakak-kakak hebat, nanti kakak-kakak perhatikan lagi pada LMS yang ada. Dari LMS yang ada ini kemudian kakak-kakak bisa kembali melihat tugas dan tanggung jawab yang kakak-kakak sebentar nanti ini lakukannya itu seperti apa. Jangan sampai ada terdapat lagi masalah, Kak. Masalahnya itu apa? Masalahnya itu yang seperti yang tadi yang kita lakukan. Sudah mau Zoom, kemudian tugasnya itu belum dikumpulkan. Makanya LMS-nya itu kan tidak terbuka. Ini juga luapan emosi kakak-kakak, ya. Saya tidak terpikirkan bahwa jobnya kita itu malam ini akan terkuras. Tidak, kita tidak terpikirkan seperti itu. Kalau sama berkuras antara 2 JP, 1 JP-nya itu hanya 45 menit, berarti selama ini kita sudah lewati daripada 2 JP ya kakak ya, tanpa terasa. Kawil, kita sudah lewat ya dari 2 JP. Kalau tadi mulainya itu 1948, berarti sekarang 2109. Kita sudah lewat daripada 2 JP. Iya, Kak. Iya, tapi tanpa terasa, Kak. Karena apa? Sekian Betul, banyak betul. ini akan kita bahas terkait dengan apa yang kakak sampaikan. Makanya yang saya sampaikan Kak Laura, Kak Will, Kak Nova, Kak Will, dan Kak Melki bahwa kita tatap maya ini dengan sekian banyak materi yang kita dapat, kita akan apa ya, mengimbasi semua perasaan-perasaan daripada apa yang sudah disampaikan di awal daripada kita melalui proses pembukaan. Seperti itu. Jadi di sini kita dapat melihat kakak-kakak bahwa bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada. Itu kakak-kakak sudah bisa untuk melihat. Kajian daripada perbedaan tulisan refleksi daripada Canova pada babak yang pertama itu seperti apa. Kemudian, refleksi ini dinilai oleh siapapun. Jadi, pada proses pembelajaran yang kakak-kakak lakukan, berarti kakak-kakak tidak hanya menonton sendiri kakak-kakak. Di sini praktik baik yang kakak-kakak lakukan sebentar nanti adalah apabila kakak-kakak mengimplementasikan tugas dan tanggung jawab di lapangan, ini yang menjadi satu patokan bagi teman guru yang lain. Tunjukkan bahwa guru PJOK bisa melebihi daripada apa yang ditargetkan dan dipikirkan oleh orang lain. Tunjukkan itu kakak-kakak. Kemudian yang ketiga, apa yang akan kakak-kakak lakukan selanjutnya terkait dengan penulisan refleksi? Menutup ini, kita perlu dulu, Kak. Kita berbagi bersama apa yang akan kakak-kakak lakukan selanjutnya terkait dengan penulisan daripada refleksi ini. Jadi yang tadi yang sudah Kak Laura sampaikan bahwa perbedaan tulisannya itu dari babak yang sekian dan sekian, kemudian yang saya sampaikan bahwa proses belajar yang kita lakukan itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi dikombinkan oleh siswa seperti itu. Jadi di sini yang terakhir di sini adalah penulisan refleksi yang selanjutnya. Apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait dengan penulisan refleksi? Yang selanjutnya akan dilakukan dengan tulisan yang sudah kakak-kakak tulis itu apa yang akan kakak-kakak lanjutkan? Silakan Kak, saya buka kesempatan terakhir.
Silakan Kak. Apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait dengan penulisan refleksi. Jadi yang tadi yang banyak-banyak sudah kakak lakukan, di sini poin terakhir daripada penutup ini apa yang akan kakak lakukan selanjutnya. Jadi yang tadi saya katakan hari ini, besok, dan seterusnya. Silakan Kak. Apa yang akan kakak lakukan selanjutnya terkait dengan penulisan refleksi? Ayo. Jadi bukan cuma sekedar tulisan saja. Bukan cuma sekedar apa yang kakak Nova sampaikan saja. Atau apa yang sebentar saja yang Kak Laura sampaikan, Kak Will sampaikan, tetapi di sini selanjutnya penulisannya itu mau dikemanakan? Apakah kakak-kakak tulisan ini kakak-kakak lipat simpan rapi kemudian diletakkan dalam saku? Ataukah kakak-kakak seperti apa terkait dengan tulisan ini? Silakan Kak. Ya Silakan kakak makali kakak. beta makali Silakan bisa. Kak. Kalau Silakan bisa menurut Kak. beta, makali Iya Kak. menurut saya refleksi itu beta kembali memeriksa diri dan mengevaluasi diri beta yang dilakukan secara berkala serta mampu mengelola emosi kita selaku guru dalam mendidik anak-anak. Jangan sampai katong karena sudah capek yang tadi kakak bilang capek dan segalanya lalu katong jadi emosi. Mungkin itu menurut dari beta dulu kakak sementara. Dari tadi sudah yang banyak ngomong, silakan saya persilakan Kak Will. Kak Will Fonda silakan Kak. Apa yang kakak rasakan atau apa yang akan kakak lakukan dengan hasil refleksi yang tadi sekian banyak sudah disampaikan? Silakan Kak. Apakah kakak hasil refleksi yang kakak tulis itu kakak simpan dalam saku? Ataukah hasil refleksi itu kakak letakkan di bawah buku? Ataukah hasil refleksi itu kakak simpan di bawah bantal? Ataukah hasil refleksi itu mau dikemanakan Kak? Silakan Kak Will. Oke, makasih kakak. Yang pasti tulisan tangan refleksi tadi menjadi satu acuan bagi ketemu sebagai guru PJOK untuk mengembangkan tulisan tangan mungkin dari beta dengan kakak-kakak yang lain, biar dia jadi semacam aspirasi perkotong bikin bahan acuan pada proses kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan para peserta didik. Dan mungkin kotong juga bisa lakukan akang buat dalam berbagai modifikasi dengan terobosan-terobosan yang lebih terbaru dari kotong punya pengalaman mengikuti kegiatan ini. Saya jaga kakak. Oke, terima kasih. Ada yang perlu tambahkan kakak? Terkait dengan kajian daripada hasil refleksi itu akan dikemanakan? Apakah hanya sebatas dalam ruang Zoom ini? Ataukah Ya, terima sebatas kasih. silakan Kak. Iya, terima kasih Kak. Dengan tulisan yang saya tulis tadi tentang refleksi itu berarti bahwa saya mengenal diri saya dan tidak sampai di situ saja apa yang saya lakukan, tetapi saya perlu perubahan paradigma untuk mencapai sebuah tujuan yang lebih baik. Itu saja yang saya perlu katakan buat Ibu. Terima kasih Kak. Oke Kak Nova, lengkap dan surat-surat. Seperti yang disampaikan oleh Kak Nova. Ada yang perlu untuk ditambahkan lagi? Silakan Kak Will. Atau kakak yang lain, Kak Helena silakan Kak. Ada yang perlu untuk disampaikan terkait dengan proses akhir daripada kajian refleksi ini mau dikemanakan Kak? Ya Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sudah banyak kita mendengar tulisan refleksi kita di saat ini. Mungkin kalau menurut saya juga betul apa yang
sudah kita lakukan, kita harus merefleksi balik pada diri kita masing-masing. Ya, mungkin apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Lora itu juga betul, dan mungkin beta kira itu saja Ibu. Kakak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Helen. Ada lagi yang perlu disampaikan Kakak? Yang tadi yang disampaikan oleh Kak Melki bahwa perasaan malu. Seperti itu Kakak. Mau sampaikan takut. Jangan ngomongnya itu salah. Atau mungkin saat dimana chat, takut jangan sampai kedapatan bacanya itu melenceng daripada apa yang ingin disampaikan. Gini Kak, saya ingin menyampaikan bahwa apabila kakak merasa malu, kakak merasa sungkan, tidak akan melangkah Kak. Ini baru tatap maya Kakak. Sebentar nanti tatap muka diperhadapkan lagi dengan sekian banyak daripada peserta yang nanti akan mengadu sekian banyak pendapat Kakak. Di situ ruangnya kita. Ya, jadi yang pertama agar supaya kakak-kakak itu bisa berkolaborasi dalam ruang ini, modul daripada kakak-kakak di LMS itu dibaca Kak. Kalau sekiranya tugas sudah tidak dibuat dan diunggah untuk bertatap muka sehingga waktunya itu terjeda, harapan besar saya agar supaya sesibuk apapun kakak-kakak bisa untuk melihat materi yang ada. Seperti itu kakak-kakak. Ada lagi yang perlu disampaikan? Silakan Kak Mel, mungkin. Atau Kak Huyul, silakan Kak. Mungkin setelah saya mendengarkan apa yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya mengaku sungguh bahwa memang saya belum terlalu bisa dengan IT ini. Cuman lewat apa yang tadi dibicarakan oleh teman-teman menyangkut penulisan itu, saya minta kalau boleh Ibu langsung mau mengklirkan yang mana yang baik dan mana yang maksudnya mana yang benar, supaya kita bisa dapat mengerti, memahami tentang hal ini. Sebab ini kan banyak persepsi, ini banyak pendapat, banyak hal yang disampaikan oleh teman-teman. Jadi mesti kita langsung ambil satu langkah kebijakan yang mana yang pas supaya kita bisa langsung bisa pakai untuk kita. Sebab kalau kita cuma semua bisa bilang bahwa pendapat kita semua sama. Kalau saya dari tadi ikut, saya dengar pendapat semua sama, tidak masuk. Pendapat semua tidak. Jadi mau saya itu, Ibu langsung menjawab supaya langsung ketemu bisa mengerti, supaya ketemu bisa memahami bahwa caranya begini. Iya Ibu, itu mungkin yang beta mau itu begitu. Sebab persoalannya bisa bilang bahwa semua punya benar. Bisa bilang semua pun benar, tapi mesti ada satu saja yang benar. Tidak semuanya itu benar. Jadi mesti kita rangkumkan itu jadi satu supaya kita mereka jalan pintas. Oke Kak Wil, terima kasih Kakak. Berarti di sini daripada apa yang disampaikan oleh Kak Wil, saya bisa menarik satu benang merah bahwa Kak Wil memposisikan orang yang berperan dalam ruang Zoom ini. Iya, seperti itu Kak Wil. Gini Kak, Ibu, kalau maaf, sama terkait dengan proses pertanyaan yang gimana Kak? Maaf, artinya saya tidak menyepelekan teman-teman, tidak, saya tidak sedikit pun. Tapi kita mesti ambil, kita mesti mengambil patokan yang pas itu, yang mana begitu Ibu, supaya Ibu rangkulkan yang teman-teman yang tadi sampaikan itu, bagaimana semua punya masuk, bagaimana begitu. Oke, Karena tadi kan saya ikut, memang saya mengaku bahwa saya memang sangat lemah dalam IT ini, makanya saya masih ikut-ikut saja. Siap Kakak. Saya masih makanya kan dari tadi kan saya sampaikan Kak, saya membuka peluang kepada kakak-kakak untuk kakak-kakak menyampaikan apa yang sudah kakak-kakak lakukan terkait dengan refleksi yang ada itu mau dikemanakan. Kan saya membuka kesempatan kepada kakak-kakak sekalian. Kemudian saya nantinya itu akan mengakhiri seperti itu kakak-kakak. Kenapa sampai saya membuka peluang kepada kakak-kakak di sini supaya saya bisa melihat roda emosi daripada kakak-kakaknya itu seperti apa seperti itu. Ini juga sementara ini berada dalam suatu proses penilaian roda emosi kakak-kakak. Jadi, kalau sama terkait dengan refleksi yang ada yang sudah kita lakukan, entah itu lewat tulisan tangan, entah itu yang sudah kita sampaikan, sekian banyak yang ada di sini, bahwa
kita mengambilkan itu sebagai satu patokan, satu step langkah maju. Iya kan? Bukan kita gunakan refleksi ini sebagai satu step langkah mundur. Tidak, berarti kita tidak maju kakak-kakak. Tapi kita gunakan patokan daripada refleksi ini adalah sebagai satu step langkah maju. Majunya untuk apa? Majunya untuk kita berada bersama-sama meneruskan tongkat estafet yang ada. Iya kan? Tongkat estafetnya apa? Ya tugas dan tanggung jawab selama berada dalam ruang Zoom yang ada kakak-kakak. Sebentar nanti, apa yang saya berikan kepada kakak-kakak ini bukan hanya khusus untuk saya, tetapi pengembangannya itu kepada kakak-kakak. Jadi refleksi yang telah kakak-kakak temui itu semenjak daripada kakak-kakak bisa menganalisa, kakak-kakak bisa menganalisis apa yang sudah kakak-kakak lakukan, apa yang belum kakak-kakak lakukan, dan apa yang nantinya akan kakak-kakak lakukan. Seperti itu. Makanya yang tadi yang saya garis bawahi, bahwa pola tindak lanjut daripada suatu proses refleksi yang kakak-kakak lakukan dalam proses pembelajaran itu adalah satu step langkah itu maju, bukan satu step langkah mundur. Berarti kakak-kakak yang ada punya patokan di sini. Jadi makanya kakak-kakak sekalian, apa yang sudah disampaikan, kita bahas ini sudah melebihi daripada durasi waktu yang ada. Karena apa? Materi ini terasa begitu menarik. Ya, materi ini terasa begitu menarik. Menariknya saya itu adalah bisa bertatapan atau dengan kakak-kakak dalam ruang Zoom ini. Begitu juga kakak-kakak bisa mengimplementasikan ini saat dimana kakak-kakak bertemu nanti dengan para siswa di sekolah. Saya merasa itu yang bisa kakak-kakak akomodir. Ya, kalau sama saya sendiri bisa mengakomodir kakak-kakak dalam ruang Zoom ini, melebihi daripada JP yang ada. Jangan sampai kakak-kakak mengakomodir siswa di sekolah nanti melebihi JP yang ada. Yang jadi masalahnya itu kakak-kakak dengan guru yang lain seperti itu. Kalau sama ruang kita itu bebas seperti itu. Gitu ya Kak Wil ya. Jadi dari kelemahan yang Kakak Wil temui bukan cuma Kak Wil seperti itu Kak. Saya berada dalam ruang Zoom ini juga pun dengan sekian banyak daripada jatuh bangun. Yang penting mau apa? Belajar. Refleksi itu yang tadi saya katakan Kak Wil. Satu step langkah maju. Kalau sama satu step langkah maju masih bisa Kak Wil. Ada sekian banyak. Masih bisa untuk bersama-sama dengan Kak Wil bergandengan tangan bersama Kak. Jadi kakak tidak sendiri Kak Wil, kakak tidak sendiri. Tinggal tergantung daripada Kak Wil, motivasi mana yang akan Kak Wil pakai. Apakah mau tetap jalan tempat? Ataukah Kak Wil mau satu step langkah? Itu terpulang kepada kemauan Kak Wil dengan roda emosi yang Kak Wil tempuh sendiri. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada kakak-kakak sekalian. Ada lagi kah yang perlu untuk disampaikan? Tidak ya? Karena saya sudah menarik satu benang merah yang tadi disampaikan oleh Kak Wil, seperti itu. Gimana kah? Ada yang perlu disampaikan lagi Kak Wil? Karena masih tidak, open siap. Tidak. Siap. Mantap. Oke. Gini Kak. Saya berpikir bahwa durasi waktu kita ini sudah melebihi daripada JP yang ada. Bukan berarti saya menguras tenaga daripada kakak-kakak, tapi materi yang dibawakan ini begitu bersemangat. Sehingga membuat kakak-kakak masih bisa berada bersama-sama dalam ruang Zoom ini. Oke Kak. Satu harapan saya bahwa materi terkait dengan refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK bukan hanya berakhir pada saat ini, tetapi kita masih ketemu lagi pada sekian daripada materi-materi yang nantinya itu berkelanjutan dengan sekian banyak daripada tantangan-tantangan yang akan kakak-kakak temui. Jadi pada malam hari ini, dengan tidak kurang rasa hormat saya mohon maaf. Apabila sekiranya dalam ruang Zoom yang punya kita ini ada sekian banyak daripada hal-hal yang saya sampaikan itu di luar daripada apa yang diinginkan. Tapi ini merupakan satu tugas dan tanggung jawab saya untuk bisa mengakomodir ya ruang Zoom ini sehingga ruang Zoom ini terlihat bahwa ruang Zoom ini tidak menjadi kaku seperti itu kakak-kakak. Saya berbahagia sekali di malam hari ini bisa berjumpa dengan kakak-kakak sekalian, Kak Nova, Kak Wil, Kak Laura, Kak Melki, Kak Helen. Satu orang belum tentu mengenal banyak. Tapi kalau banyak mengenal satu, itu mudah kakak. Ya. Kalau saya mau mengenal kakak-kakak sekalian, saya butuh butuh waktu hari ini. Tapi kalau sama kakak-kakak sekalian mengenal satu, itu mudah kak. Itu mudah. Jadi nanti kita akan bertatap bersama-sama kakak. Apapun yang kakak-kakak rasakan, kalau sama misalnya tidak bisa pada ruang kolaborasinya kita itu pada ruang ruang grup WA. Kalau terkendala dengan sekian banyak kakak-kakak bisa japri seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan Kak Wil ya Kak ya. Terserah mau pengamanannya itu seperti apa, seperti itu. Saya bersedia kok Kak. Karena selama sebelum saya berada pada tingkatan yang ini, saya juga jatuh bangun sama kakak-kakak sekalian, seperti itu Kak. Mungkin seperti itu kakak-kakak, tidak ada lagi yang perlu untuk disampaikan.
Sampai nanti kita jumpa ya Kak ya pada pertemuan berikutnya dengan materi yang baru. Saya berharap bahwa peserta kita pada malam hari ini akan bertambah lagi. Seperti itu. Karena dalam ruang Zoom kita yang punya kita, kelas kita itu kalau sama tidak salah itu berkisar antara 14 orang. Seperti itu. Jadi kalau misalnya yang hadir yang ini ya harapannya saya itu yang ini bertahan sampai kepada tatap muka Kakak. Jangan sampai kepada tatap muka yang sudah disampaikan oleh Kak Laura tadi yang penuh cinta untuk kedambaan berada bersama-sama kembali, pupus kembali seperti itu. Hilang satu, akhirnya cuma tinggal berapa Kak Laura? Tidak ya? Tidak, kita berkeyakinan seperti itu. Oke Kakak, sudah larut malam, saatnya untuk kakak-kakak istirahat bersama dengan keberadaan kehidupan keluarga. Titip salam hormat saya kepada kehidupan keluarga kakak-kakak yang mana telah memberikan ruang kepada kakak-kakak berada bersama-sama dengan saya dengan tugas dan tanggung jawab sebagai fasilitator diseminasi. Oleh dan sebab itu, untuk mengakhiri ruang Zoom kita di malam hari ini, Beta mengajak kakak-kakak sekalian untuk kita mengheningkan sejenak dan kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah berdoa selesai baru kami raisen. Kami tangannya masih diangkat Kak. Sudah selesai Kak. Tadi pikirnya mau pimpin doa Kak. Saya Kakak maksudnya Beta mau minta tolong teman-teman juga mungkin yang dari Nusa Niwe punya bakal yang bisa tahu Pak Victor pun nomor HP hubungi tua juga supaya bisa gabung nih katong tuh. Karena dari hari pertama sampai sekarang nih katong kakak laki-laki tuh senggabung tuh Pak Wil. Kakak senior mana? Tolong bantu juga. Ade manis. Artinya beta sudah mempertanyakan hal ini lagi. Beta pertanyakan buat teman juga bahwa ini sebenarnya Victor mengapa saya ikut? Beta juga tahu dia mungkin kendalanya apa. Nanti kok besok beta bisa biar dia Kak. Baru beta tanya. Iya betul Kakak supaya katong rame-rame ikut tuh. Cuma persoalan Selain Pak Victor, siapa lagi Pak Melki? Dua kali tatap muka. Selain dari Nusa Niwe, Pak Victor, siapa lagi? Dua kali tatap muka. Persoalannya kali tatap muka dia juga sengaja. Nanti